다 너 죽이지 않으려고 하는 짓이야. 어떤 남자가 좋아하지도 않은 여자랑 밥 먹고 술 먹고 그래. Setelah menemui Junyoung, akhirnya Jian pulang dengan kereta seperti biasa dan bertemu dengan Donghoon di sana. Jian merenungkan kembali perkataan Junyoung yang mengatakan bahwa jika Donghoon bersedia makan dan minum bersama Jian, berarti dia menyukai Jian. Jian juga merenungkan sikap baik Donghoon padanya selama ini. Saat kereta sampai, Donghoon turun, namun Jian yang melamun justru tertinggal di dalam kereta. Seusai belanja, Donghoon melihat Jian yang baru sampai dan mendatanginya. Mereka pun pulang bersama. 상무 돼서 복수해요. Di rumah, Jian menunjukkan sebuah pesan pada nenek. Tertulis bahwa nenek telah terdaftar di sebuah panti jompo. Jian lalu mengatakan tempat ini bagus dan gratis. Jian juga memberitahu sang nenek bahwa lelaki yang waktu itu menggendong neneklah yang memberitahunya hal ini. Mendengar itu, nenek sangat bersyukur dan berterima kasih pada cucunya itu. Sementara itu, kabar Donghoon yang menjadi kandidat direktur pun akhirnya sampai pada keluarganya. Mereka pun sangat bahagia hingga membuat pesta di bar Junghi. Donghoon berulang kali menjelaskan bahwa dirinya baru menjadi kandidat dan belum terpilih menjadi direktur. Namun, semua orang sudah terlampau bahagia. Bahkan ibu pun menelponnya dan mendoakannya. Sedangkan esoknya di perusahaan, kubu Junyoung mulai gelabakan karena tidak bisa menemukan skandal untuk menjatuhkan Donghoon. Tidak kehabisan cara, Direktur Sang Tae mencoba menggali informasi pada para karyawan Donghoon dan mendapat informasi yang sedikit mencurigakan tentang hubungan Donghoon dan Jian. Sehingga dia pun mulai menyelidiki Jian. 니네 회사에서 보낸 파견직 중에 이지안이라네. Sementara Kwang Il di kantornya masih terus memikirkan tentang hubungan Jian dan Donghoon. Teman Kwang Il lalu menyadari bahwa uang suap yang dulu Jian bawa bertuliskan nama Donghoon di amplopnya. Di tempat kerja Donghoon, tiba-tiba ada telepon untuknya. Rupanya itu adalah telepon dari teman Kwang Il. Dia kemudian menanyakan apakah Donghoon kehilangan uang di amplop kuning sekitar 1 bulan lalu. Dia lalu mengatakan bahwa Jianlah yang mencuri uang itu untuk membayar hutangnya yang besar pada peminjaman uang miliknya. Namun dia menolak karena tahu bahwa uang itu curian. Terlihat dari amplop yang tertulis nama Donghoon. Teman Kwang Il itu kemudian meminta Donghoon berhati-hati pada Jian yang licik dan banyak masalah. Rupanya Kwang Il dan temannya berencana ingin menghancurkan hubungan Donghoon dan Jian dengan membongkar kebusukan Jian. Saat pulang kerja seperti biasa, Jian dan Donghoon pulang bersama. Jian lalu minta dibelikan makan. Namun kali ini Donghoon menolaknya, sehingga Jian tampak sedih. Di rumah, Jian merasa perilaku Donghoon sedikit aneh, sehingga dia mengecek rekaman di sadapan di HP-nya. Jian pun menemukan bahwa Donghoon menerima telepon tadi siang, namun dia tidak bisa mendengar pembicaraannya karena telepon itu melalui telepon kantor. Jian pun menyadari ada yang aneh. Jian kemudian menelpon Kwang Il. Kwang Il yang sedang dirazia mengangkat teleponnya dan bertanya kenapa tiba-tiba Jian menelpon. Jian rupanya sadar bahwa Kwang Il lah dalang di balik telepon yang diterima Donghoon tadi siang. Mendengar itu, Kwang Il lantas bertanya, apakah sikap Donghoon sudah berubah pada Jian setelah mengetahui semua? Mendengar itu, Jian pun tidak bisa berkata-kata. Esoknya, tampak ibu pergi ke kelenteng dan berdoa untuk keberhasilan Donghoon yang menjadi kandidat direktur. Sedang di kantor Ki-hun dan Sang-hun, tampak mereka berdua bertengkar seperti biasa. Dan tiba-tiba Yura datang dan berkata pada Ki-hun bahwa dia akan berangkat casting lagi dan meminta tolong Ki-hun mencarikan solusi agar dia bisa berhasil kali ini. Ki-hun lalu memuji Yura sangat cantik dan memberinya kekuatan. Ki-hun juga mengatakan perasaannya selama ini yang sebetulnya mencemaskan Yura dan betapa dia ingin Yura berhasil. Mendengar itu, Yura pun pergi dengan hati yang bahagia.
Di kantor, tampak Direktur Sang-tae dengan bangga melaporkan penemuannya tentang Jian dan hubungannya yang mencurigakan dengan Dong-hun. Sang-tae juga berkata bahwa dia sudah membayar orang untuk menyelidiki Jian. Namun tentu saja Jun-young kesal dan memintanya berhenti karena dirinya takut kerjasamanya dengan Jian justru terungkap. Jun-young lalu meminta Sang-tae menunggu saja karena Dong-hun bisa saja terjebak dalam hubungan terlarang jika mereka bersabar menunggu. Sementara Dong-hun tampak bertemu diam-diam dengan para karyawannya. Mereka menyampaikan kejadian sebelumnya bahwa Sang-tae nampaknya menyelidiki Dong-hun dan Jian karena mencurigai hubungan mereka. Jian pun menyadap pembicaraan ini. Derry kemudian mengatakan mengapa Dong-hun tidak memecat Jian saja sejak lama sehingga masalah seperti ini tidak akan muncul, dan berkata akan ada banyak pekerja yang bisa menggantikan Jian. Mendengar itu guys, Jian tampak kecewa karena Dong-hun tampak tidak membelanya. Jian kemudian pergi dari kantor padahal jam kerja belum selesai dan lanjut pergi ke tempat kerja sampingannya. Di sana Jian tampak kesal dan tidak lagi mendengarkan sadapan suara Dong-hun. Bahkan saat pulang kerja dan tidak sengaja berpapasan dengan Dong-hun, Jian tidak menghiraukan Dong-hun. Namun setelah itu matanya berkaca-kaca. Esoknya Dong-hun mendatangi bapak cleaning service yang waktu itu mengaku menemukan uang suap yang dicuri Jian di tempat sampah. Di rumah bapak itu, Dong-hun tidak sengaja melihat foto bapak itu bersama Jian. Sementara Jian tampak pergi menemui istri Dong-hun. Apa yang terjadi? Rupanya Yoon-hee lah yang memanggil Jian. Yoon-hee penasaran dengan rencana Jian untuk membuat suaminya dipecat. Jian lantas mengatakan dia akan membuat skandal dengan Dong-hun. Yoon-hee kemudian meminta Jian keluar dari perusahaan diam-diam dan berjanji akan membayarnya senilai uang yang dijanjikan Jun-young dan berjanji melindunginya. Yoon-hee mengatakan kenyataan bahwa Jian mengetahui semua rahasianya membuatnya merasa tidak nyaman dan merasa Jian menakutkan. Mendengar itu guys, Jian menolak dan membongkar bahwa Dong-hun sudah mengetahui perselingkuhan Yoon-hee. Yoon-hee pun terkejut bukan main dan tidak bisa berkata-kata. Di tempat bapak itu, Dong-hun akhirnya mengetahui semua tentang Jian. Bapak itu bercerita bahwa sewaktu Jian masih kecil, hutang ibunya sangat banyak, sehingga ibu Jian melarikan diri dan sejak itulah Jian dan neneknya selalu disiksa rentenir siang dan malam. Setelah ibu Jian meninggal, hutang itu pun diwariskan pada Jian yang tinggal bersama neneknya. Sejak itu pula, Jian bekerja mati-matian untuk terus membayar hutang. Namun dia tidak pernah bisa melunasinya. Salah satu rentenir yang paling kejam adalah ayah Gwang-il yang terus memukuli nenek Jian. Hingga suatu ketika dia meninggal. Namun penderitaan Jian belum terhenti. Karena Gwang-il ternyata tidak berbeda dengan sang ayah. Bapak itu kemudian mengatakan bahwa benar Jian sempat mencuri uang Dong-hun, namun itu dilakukannya semata-mata karena dia ingin membayar hutang dan pada akhirnya dia pun mengembalikannya. Setelah mengetahui semua itu, Dong-hun pun pergi dan meminta alamat Gwang-il. Kemudian bapak itu mengabari Jian semuanya. Dong-hun lalu segera datang ke tempat Gwang-il mengajaknya berbicara berdua. Dong-hun menanyakan berapa hutang Jian dan ia berkata ingin melunasinya. Namun Gwang-il menolak dan mengusir Dong-hun. Di tempat lain, Jian bergegas berlari sambil kembali menyadap Dong-hun. Sementara Dong-hun dan Gwang-il akhirnya bertengkar. Gwang-il lalu berkata bahwa Jian telah menghabisi ayahnya. Dong-hun tampak kaget dong ya kan? Sementara Jian terdiam lemas. Ketakutan Jian selama ini akhirnya terjadi. Dong-hun kini tahu dirinya adalah pembunuh. Dong-hun seketika terdiam guys. Lalu berkata bahwa andai dirinya menjadi Jian, dia juga akan melakukan hal yang sama. Dong-hun berteriak, mengapa Gwang-il tega memukuli Jian yang malang? Jian yang mendengar perkataan Dong-hun lantas menangis dan terduduk. Dia tidak menyangka Dong-hun akan mengatakan hal itu dan tetap membelanya. Setelah pertengkaran itu, salah seorang teman Dong-hun menemukan Dong-hun yang babak belur dan memberitahu Ki-hun dan Sang-hun yang seketika murka. Mereka pun segera ingin menghajar orang yang telah melukai Dong-hun. Namun polisi menghentikan mereka. Setelah itu Dong-hun pun pulang dengan pakaian bola dan beralasan pada istrinya bahwa dia bertengkar di lapangan bola.
Melihat Dong-hun, Yoon-hee menangis guys. Sebetulnya Yoon-hee menangis bukan hanya karena Dong-hun terluka, melainkan dia mengingat perkataan Jian bahwa Dong-hun mengetahui perselingkuhannya namun memilih diam. 하지만 얘기를 들어도 모른 척 해줄게. Esoknya di kantor, semua orang membahas pengalaman mereka yang terluka saat main bola karena Dong-hun. Sementara Jian pergi ke bank dan mengirim seluruh uangnya kepada Kwang Il. Dia tidak ingin membebani Dong-hun dan segera melunasi hutangnya menggunakan uang yang diperolehnya dari Junyoung. Pulang kerja, Jian menunggu Dong-hun dan memberikannya sendal yang sebelumnya dibelinya sebagai tanda terima kasih karena neneknya sudah bisa dipindahkan ke panti jompo besok berkat Dong-hun. Dong-hun lalu bertanya berapa hutang Jian dan Jian mengatakan dia sudah melunasinya. Hari berikutnya tampak Dong-hun membantu Jian mengantar nenek ke panti jompo. Setelah sampai, Jian mengurus administrasi, sedangkan Dong-hun belanja dan meletakkan beberapa makanan untuk nenek. Nenek kemudian menulis pesan pada Dong-hun dan berkata bahwa nampaknya kini dirinya sudah bisa beristirahat dengan tenang karena ada orang sebaik Dong-hun di sisi Jian. Nenek pun lalu memegang tangan Dong-hun dan menciumnya. Setelah itu mereka pun pulang. Dong-hun lalu meminta Jian menjalani hidup yang lebih nyaman dan menasehati Jian agar dirinya bisa lebih terbuka, bergaul dengan orang lain. Lalu Jian bertanya apakah akan ada orang yang mau bergaul dengannya jika mereka tahu bahwa dirinya adalah seorang pembunuh. Orang-orang yang sebelumnya dikenalnya selalu menjauhinya karena hal itu. Dong-hun lalu berkata jika Jian tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, maka orang lain juga akan begitu. Maka dari itu Jian harus bersikap begitu agar orang lain juga bisa menerimanya. Bagi Dong-hun, masa lalu bukanlah masalah besar jika kamu tidak menganggapnya sebagai masalah. Di tempat lain, Yoon-hee menemui Junyoung dan mengatakan dia sudah mengetahui semuanya. Mereka pun akhirnya bertengkar dan Junyoung mengatakan bahwa dirinya tidak mengatakan yang sebenarnya karena itu adalah permintaan Dong-hun. Namun Yoon-hee merasa kesal dan berkata bahwa hal tersebut dilakukan Junyoung karena menguntungkannya. Yoon-hee kemudian berkata dia tidak akan tinggal diam dan akan menghancurkan hidup Junyoung. Kini hidup Yoon-hee dipenuhi dengan penyesalan dan perasaan bersalah pada Dong-hun. Esoknya Dong-hun tampak dipanggil oleh para direktur untuk bertemu. Menyadari hal itu, Junyoung yang kelabakan karena posisinya kian terdesak juga mengajak Jian bertemu. Junyoung meminta Jian terus menyelidiki Dong-hun. Junyoung lalu meminta Jian memperdengarkan sadapan suara HP Dong-hun yang sedang bersama para direktur. Terdengar bahwa para direktur menanyakan hubungan Dong-hun dengan Jian dan meminta Dong-hun untuk pulang cepat beberapa hari sebelum wawancara direktur untuk berlatih dengan mereka. Direktur eksekutif juga bertanya apakah Dong-hun bersedia untuk maju menjadi direktur. Dong-hun yang sebelumnya enggan kini berbalik arah dan berkata dia bersedia demi keluarganya. Dong-hun juga mengatakan bahwa majunya dirinya untuk menjadi direktur tidak ada kaitannya dengan Junyoung karena dia tidak peduli dan tidak ingin repot-repot menghabiskan tenaganya untuk orang seperti Junyoung. Seketika semua orang pun sependapat dan justru menghina Junyoung. Mendengar semua itu guys, Junyoung tampak menahan emosinya. Junyoung lalu menanyakan perkembangan usaha Jian mendekati Dong-hun dan memberinya waktu 10 hari tanpa menyadari bahwa Jian kini telah sepenuhnya berpihak pada Dong-hun. 극단저승 망하든 말든 신경 쓰고 싶지 않습니다. Sementara itu tampak Yoon-hee mampir ke kantor Sang-hun dan Ki-hun. Yoon-hee nampaknya kini mulai perhatian pada keluarga Dong-hun setelah putus dengan Junyoung. Pulang kerja, Dong-hun bergegas ke rumah ibunya. Sang-hun memintanya datang untuk makan bersama karena Yoon-hee sedang mampir. Sebelum pulang, Dong-hun meminta Jian makan bersama para karyawan lain dan menitipkan kartunya untuk mentraktir mereka. Di rumah ibu Dong-hun, tampak Dong-hun dan keluarga makan bersama dengan suasana yang begitu hangat. Setelah itu guys, Dong-hun dan istrinya pulang. Hubungan mereka tampak mencair. Nah, esoknya Kwang Il tampak didatangi seseorang yang nampaknya adalah kakaknya. Dia menunjukkan foto Kwang Il dan Dong-hun yang bertengkar dan bertanya kenapa mereka bertengkar. Rupanya kakak Kwang Il ini guys orang suruhan Junyoung yang menyelidiki Dong-hun. Dia pun kemudian melaporkan penemuannya pada Junyoung. Terlihat bahwa lelaki itu sudah mengikuti Dong-hun dan Jian cukup lama dan menunjukkan beberapa foto kedekatan hubungan mereka berdua. Mengetahui hal itu, Junyoung mengajak Jian bertemu dan mengungkapkan semua yang sudah diketahuinya.
Jian mengelak dan berkata dia memanfaatkan kehidupannya yang sulit untuk mendekati Dong-hun. Namun tentu saja Junyoung tidak percaya dan menuduh Jian benar-benar menyukai Dong-hun. Tiba-tiba Jian menyadari bahwa seseorang sedang memotret mereka. Jian lalu perlahan keluar dan mencoba mengejar orang itu guys. Namun dia hanya berhasil mendapatkan kameranya. Di sana terlihat foto Junyoung dan Jian, bahkan Junyoung dan Yoonhee. Melihat itu, Junyoung ketakutan rahasianya terbongkar dan menyadari dirinya diikuti. Namun tanpa sepengetahuan Junyoung, sebenarnya itu hanyalah rencana Jian untuk menakut-nakuti Junyoung. Lelaki yang memotret itu rupanya temannya sendiri. Saat pulang kerja, Dong-hun mampir di tempat makan biasa dirinya bersama Jian. Jian yang melihat Dong-hun ingin mendatanginya, namun dia tersadar bahwa tampak orang suruhan Junyoung sedang mengawasi Dong-hun. Melihat itu, Jian akhirnya mengurungkan niatnya. Bahkan saat berjalan pulang, Jian mengabaikan Dong-hun. Kini dirinya tampaknya harus menjaga jarak dari Dong-hun untuk melindunginya. Namun Dong-hun yang tidak mengetahui apapun justru bertanya mengapa Jian menghindarinya. Jian lantas meminta Dong-hun memukul kepalanya agar dia sadar dari perasaannya yang menyukai Dong-hun. Jian akhirnya mengakui perasaannya guys. Jian terus mengejarnya dan meminta Dong-hun memukulnya. Karena jika tidak, Jian akan menganggap Dong-hun juga menyukainya. Mendengar itu, Dong-hun yang terbakar emosi ingin menyadarkan Jian dengan memukul Jian sesuai permintaannya hingga terjatuh. Setelah itu, Jian bangkit dan pergi. Dia kini paham perasaan Dong-hun padanya tidaklah lebih. Begitulah guys, episode ini berakhir. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Dong-hun berhasil maju menjadi direktur? Apakah Jian akan terus berada di pihaknya atau justru berbalik melawannya? Terima kasih telah menyaksikan alur cerita ini. Sampai ketemu lagi. 뻔뻔한 게 연기하는 거 내가 언제까지 할 수 있을 것 같아? 슬리퍼 어땠어? Engkau kini bukanlah untukku. Sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu. Saat dulu aku di hatimu.